Terima kasih Om Karni dan selamat kepada teman-teman. Menarik dari urusan hak angket ya. Kita to the point aja. Sebenarnya hak angket ini jangan alergi. Seyogianya partai politik yang ada di DPR sekarang ini, kalau mengatakan hak angket, rasanya itu narasinya langsung negatif semuanya. Padahal kalau ini dijunjung sama-sama semua partai politik di DPR untuk melegitimasi dari hasil pemilu dan dinyatakan bahwa tidak ada apa-apa dalam penyelidikan, kan keren sebenarnya. Kenapa dibilang keren? Karena itu adalah pembuktian secara terbuka. Kalau mekanisme KPU pemilihan umumnya lewat KPU, Bawaslu dan MK. Tapi lewat politiknya di DPR itu melalui hak angket. Saya tadi di DPR setelah Rapim Komisi 3 di doorstop saya bilang harusnya teman-teman yang lain partai politik yang ada di DPR ini jangan alergi dengan upaya untuk hak angket. Sayang kalau teman-teman yang lain menganggap ini adalah untuk menghambat seseorang atau merusak tatanan seseorang. Nah, ini rangkaian pemilu yang kita ikutin selama, saya 3 kali ya ikutin pemilu dari 2014. Ini adalah pemilu yang sangat brutal, yang gak jadi dipastikan orang yang pertama adalah gak punya duit. Itu pasti. Yang punya duit aja belum tentu jadi. Apalagi nggak punya duit. Tapi karena kita mengajarkan semua dengan pragmatis masyarakat. Itu angka yang kalau dibilang money politik tadi Pak Pinege. Seyogianya kita ini ngelihat tapi nggak bisa berkata-kata. Saya sebagai politisi pelakunya juga. Jangan dibilang, oh saya anti money politik. Bohong, bohong. Hati-hati mas. Pasti ada Bawaslu, ini pengakuan. Kenapa? Kalau tanpa adanya duit, emang masyarakat kita idealismenya tinggi. No way. Mau sepinter apa kita? Emang dia tahu kepintaran kita di DPR? Gak tahu dia. Maaf, ini Anda merendahkan rakyat. Rakyat tidak selalu, maaf ya. Ada calon anggota DPR RI dari Nasdem habiskan 100 miliar tidak terpilih. Ini informasi dari sesama anggota di dapil yang sama yang saya dapat. Oke. Mungkin Anda sudah tahu. Karena itu jangan tidak semua rakyat Anda bisa bayar. 100 miliar satu orang calon anggota DPR RI dari Nasdem. Habis tidak terpilih itu. Ya itu tadi saya bilang bahwa orang nggak punya duit udah pasti nggak jadi. Yang punya duit aja belum tentu jadi. Nah ini adalah karakter daripada orang menganggap itu duit segalanya. Tidak. Tapi bagaimana para caleg ini menggunakan caranya. Apakah jalurnya pas atau jalurnya tidak. Bawaslu emang gak pusing? Pusing pasti. Dikala semua main bagi-bagi, kalau yang ditangkap satu, loh kok lu tangkap gua doang, yang lain gak ditangkap. Padahal ya semua sama perlakuannya. Tapi kita ini hanya bisa melihat, gak bisa menangkap. Tapi ada opsi lain, ada yang di TO, tapi setelah posisinya, lu jangan TO gua dong, di sana juga main kok, misalnya gitu. Nah ini berlaku sama kita politisi semua. Ada cara yang dilakukan, cara-cara yang
halus dengan cara yang kiranya juga berkoordinasi. Kalau gue begini boleh nggak nih misalnya gitu. Itu ada juga. Nah, kenapa dibilang brutal? Ya karena posisi perang dewanya, ini dewa-dewa udah pada perang-perang nih antara A, B, C, D. Kalau tadi Abang bilang masalah money politik negara. Sebenarnya negara jangan ikut campur urusan terkait dengan pileg atau pilpres ini. Walaupun kekuasaan itu siapapun yang pegang, dia mau ngapain aja itu haknya. Tapi kan lebih elegan sebagai penguasa, ya lihat-lihatlah mereka main-main misalnya gitu ya. Nah, dikarenakan keributan ini terus-terus menerus, muncullah pemilu yang notabene semua orang gak berpikir akan sistem teknologi yang dilakukan oleh KPU. Nah, larilah ke mekanisme sistem sirekap lah, yang salah input lah, yang salah input dengan pakai data, apa tuh namanya tuh? C1 yang kalau di input angkanya yang harusnya cuma 60 di belakang tapi ditambahin di depannya angka mau semaunya misal 8 jadi 860. Siapa pelaku dari permainan itu? Kan oknumnya kita selalu mengatakan bahwa ini KPU. Karena itu sistemnya KPU. Nah, ada lagi yang bilang mengatakan oke, di sini dikoreksi. Tapi di TPS yang lain, di Sirekap secara otomatis berubah yang dikoreksi, tapi angkanya sama yang di sana. Nah, kejadian dengan PSI, dengan P3, yang saya komentarin beberapa hari, saya malah selamatin tadi kalau bilang sama Bang Dedi, PSI 7%, kita ucapin selamat gitu. Karena siapa yang salah? PSI-nya? Enggak salah PSI-nya. Tapi ada oknum yang melakukan itu, yang kalau Bang Dedi bilang, emang PSI bisa apa? Cumannya lagi dugem-dugem doang kok. Nggak bisa sampai tenaganya ke situ gitu. Memang PSI-nya nggak salah, tapi ada oknum pejabat besar yang main dalam rangkaian permainan itu yang akhirnya merugikan banyak pihak. Siapa oknum? Iya kan oknum. Kan tidak bilang dugaan. Iya kan Tadi oknum. kan bilang oknum. Ya harusnya. Iya kan kalau namanya oknum siapa aja. Nah kan dugaan oknum itu kan pasti manusia. Oknum itu penyelenggara pemilu. Enggak bisa juga. Penyelenggara pemilu. Belum tentu. Belum tentu. Yang pasti oknum itu manusia, itu aja. Kan sesuai dengan undang-undang penyelenggara pemilu bukan di pemerintah. Nah, karena independen mereka, maka permainan yang dilakukan adalah para mereka yang tahu cara mainnya. Kita sebagai politisi taunya cuma pusaran di pileg aja. Oh, ya udah ya, cobalah di TPS itu siapa nih 300 misalnya tadi Om Miftah bilang, oh ya 300 kan nggak mungkin semua masuk 300. Ada yang nggak hadir. Yang nggak hadir taruh, siapa yang nggak hadir? Penambahannya berapa angkanya? Nah itu yang dibolak-balik. Kalau akhirnya itu yang dipermainkan dalam posisi secara nasional, maka pasti kenaikannya signifikan. Nah sekarang kita tidak meributkan pilpres, karena pilpresnya udah dianggap udah lagi pada percaya dengan quick count. Kalau Bang Dedi tadi bilang, kalau pilpres posisinya harus percaya. Tapi kalau pileg enggak dipercaya. Ada dua. Kalau pilpres boleh dipercaya quick count-nya, tapi kalau yang pileg enggak boleh dipercaya. Nah kalau tadi bilang bahwa, oh Nasdem mah enak. Kita itu dari pertama pileg dihitung, itu angkanya sudah berubah. 942, 943, 946, 9, angkanya nggak berubah kalau Nasdem. Jadi kalau serata-rata di quick count yang sudah ada di televisi, mestinya dia tidak jauh-jauh gitu. Ya angka naik turunnya tuh 0,0 aja.
persentasinya. Tapi kan ini ada lonjakan, dikala ada yang naik, dikala ada yang turun. 4 hari gua komentarin, gua kencengin, turun dia. Lagi mana tuh? Dari 313 jadi 312. Ini lucu juga ya. Pada saat orang rame-rame nyorotin, toto turun. Tiba-tiba P3 naik dikit. Nah dikala turun berarti kan kita nggak nyangka, nggak duga bahwa dua partai ini lagi main-main, tapi angkanya di antara dua itu. Nah muncullah Gelora yang sekarang diributin. Loh kena Gelora juga naik loh. Ya tapi naiknya gitu-gitu aja dia. Nggak mencapai dalam target yang di standarin. Nah tapi lagi-lagi bahwa kita sebagai pelaku pemilu, kita melihat ini sebagai anak muda, politisi anak muda merasa bahwa kok gini banget ya situasi yang kondisinya tidak nyaman pada posisi terkait dengan politik. Yang dewa-dewa lagi pada diam-diam, ini kan gimana caranya ngomporin semua pihak untuk melakukan pemanasan sebelum masa pengumuman. Ya kita berharap pengumuman tanggal 20 Maret besok, Nasdem baru akan bersikap secara resmi oleh Ketua Umum. Nah kenapa sekarang seolah-olah Nasdem itu maju mundur? Enggak. Kita menunggu tanggal 20 Maret setelah pengumuman baru disikapi langsung perintahnya Ketua Umum kepada fraksi di DPR. Tapi Nasdem tidak lari dan tidak lari dari apa yang diperintahkan sebelumnya untuk mendukung hak angket. Bahkan kemungkinan tanda tangan itu didahulukan oleh fraksi. Berapa anggota fraksi sekarang? 59 kita. 59 akan tanda tangan nanti. Tapi tunggu perintah Ketua Umum. Karena tanpa perintah Ketua Umum kita fraksi nggak akan bisa jalan. Nah ini kenapa kita tetap menjalankan prosesi mekanisme yang sedang berjalan. Karena masyarakat tuh bertanda tanya. Apa sih, kenapa sih ributnya situasional ini antara saat paslon 1, 2, 3 misalnya. Dan keributan yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali tuh laporan gue diterimain di Instagram tuh video inilah, itulah. Nah kita kadang kasih tahu ke pimpinan komisioner KPU untuk menyelesaikan masalah. Tapi ini udah selesai katanya, udah beres. Oke, kalau penjelasan terus-menerus begitu, tapi tingkatan komplain, tingkatan informasi dari masyarakat tidak selesai, maka penyelesaian masalah ini kita anggap tidak akan pernah selesai kalau tidak diselesaikan secara politik. Dengan cara apa? Ya kalau DPR dengan cara hak angket itu. Nah, tapi lagi-lagi semua proses berjalan dengan seksama. Melalui mekanisme pemilu, ada Bawaslu, ada MK. Nah, itu berproses jalan. Bang mau nanya, itu nanti di hak angket itu yang ditanyakan apa aja? Nah itu nanti, nggak bisa gue ceritain sekarang dong. Kayaknya tadi gue udah cerita panjang lebar deh soal itu. Jadi ada mekanisme. Saya tambahin sedikit, bukan motong dikit aja. Survei Litbang Kompas menunjukkan 62,2% masyarakat Indonesia itu mendukung adanya hak angket. Artinya apa? Jadi kalau ada orang sekarang bilang, udah terima, yang diterima apa? Belum ada hasil pemilu. Kok terima quick count? Kan quick count itu hanya alat untuk benchmarking. Hak angket Bentar. Pilpres atau Pileg? Hak angket penyelenggaraan pemilu. Ya. Jadi makanya saya bilang ngapain kita hak angket Pilpres atau Pileg? Lawong hasil pemilu aja belum ada, masa mau diangket sih? Dan kalau soal hasil pemilu itu di Mahkamah Konstitusi, Pak. Kan saya udah bilang dari awal. Jadi harap diingat ya, bukan kita tidak terima hasil pemilunya belum ada. Itu satu. Yang kedua, 62% masyarakat menurut Litbang Kompas setuju adanya hak angket. Ini kan artinya parlemen mempunyai legitimasi moral ya berdasarkan kehendak rakyat untuk melakukan hak angket.
Oke, Bang Dedi, begini. Saya bukan, ya nggak apa-apa, Bang ya. Sebelum nanti sekalian jawab. Saya bukan orang partai politik, saya bukan orang tim sukses, ya. Saya diri saya sendiri kebetulan pendukung capres. Saya mau, sebelum hak angket boleh nggak semua menteri ditarik? Kenapa? Berani nggak seluruh menteri ditarik sebelum pengajuan hak angket? Pak Pigai. Kayaknya harus minum kopi dulu Pak Pigai ini. Bukan Karena supaya nggak nyambung. Begini, kalian tuh menunjukkan gentleman. Bukan, Anda nggak nyambung topik yang dibahas. Nanti kita bisa ngomongin itu. Ini juga nyambung dikit lah. Kalau udah bertanya begitu. Nggak benar, kayaknya perlu minum kopi nih. Jadi terkait dengan hak angket yang dimiliki anggota DPR, terkait dengan parliamentary threshold, itu kan jauh antara ke Papua sama Aceh. Jadi jangan salah dulu, tak dulu. Jadi kita ini bukan nguji itu namanya. Menguji dalam kebodohan itu namanya. Salah. Bang Pigai, kita berdua ini anggota DPR yang existing masih hari ini masih anggota DPR. Jadi jangan ngajarin kita, ntar salah lagi. Iya, gini Bang. Jadi jangan menjawab deh. Ya, jadi Abang ikutin aja prosesnya. Abang mau ngomentarin tentang hak angket, itu haknya Bang Pigai, no problem. Kita sebagai anggota DPR punya hak menjalankan ini dengan mekanisme yang ada. Tapi kita nggak bisa ceritain landasannya apa, karena pemilunya belum diumumkan secara resmi. Setelah resmi tanggal 20 Maret, para partai politik akan mengambil sikap apa yang mesti dilakukan setelahnya dengan mekanisme yang sudah ada. Tapi kita udah siap-siap semua. Landasan dasarnya apa, ininya apa, kita udah siapin. Nasdem udah siapin, PDIP udah siapin, PKB dan PKS pasti sudah siapin. Nah, ini yang akan dilalui dengan proses mekanisme yang ada. Tapi kita dalam obrolan cerita malam ini adalah bagaimana menyikapi tentang cerita pertanyaan publik tentang pemilu yang brutal ini diceritakan secara transparan. Kan ada masyarakat ya udahlah, kok lu udah kalah kok masih ngotot. Nah itu versi yang udah kalah. Tapi kalau orang yang bernarasi pengen tahu kenapa ya kok pemilu rame begini itu kenapa gitu. Nah secara politik maka dengan hak angket itulah menjelaskan penyelidikan secara menyeluruh, transparan ke publik dan biasanya angket itu terbuka secara transparan. Demikian.